jaran dengan sejumlah Pak Ogah saat razia PMKS digelar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pak Ogah ini menolak diamankan dan memilih untuk melarikan diri. Namun, usaha melarikan dirinya sia-sia karena petugas dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP sudah memperkirakan akan adanya perlawanan sehingga sigap mengamankannya. Hasilnya, sejumlah Pak Ogah terjaring dalam razia dari beberapa ruas jalan dan putaran balik kendaraan. Pak Ogah yang terjaring digiring dan diangkut menggunakan truk Satpol PP. Seluruh Pak Ogah ini lalu dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan pendataan dan proses administrasi. Selanjutnya, Pak Ogah dibawa ke panti sosial guna diberikan pembinaan dan keterampilan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Api menghanguskan rumah di permukiman padat penduduk di Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat pagi. Kebakaran bermula dari munculnya asap di bagian dapur sebelum api membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pemilik rumah berhasil diselamatkan warga meski sempat tertidur saat api mulai membesar. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian dapur. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan petugas damkar Kota Pasuruan 2 jam kemudian. Mungkin konslet atau mungkin human error masak atau apa. Kemungkinan. Pemiliknya ada tadi? Ada pemiliknya. Lagi tidur, Pak. Pemiliknya lagi tidur. Tahu-tahunya bangunnya udah besar. Di belakang atau di belakang. Awalnya dari saksi mata orang di belakang yang kainnya. Dapur. Dari dapur anunya, Pak. Awal apinya udah ketahuan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Ledakan besar terjadi di sebuah permukiman padat Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Diundang Presiden Prabowo Subianto di Istana, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 4 tuntutan utama masyarakat sipil. Petugas kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Hingga kini, total korban meninggal dunia akibat banjir mencapai 16 orang. Halo pemirsa, prahara aksi massa di penghujung Agustus lalu tak lagi dibiarkan jadi kabut misteri. Presiden Prabowo bersama tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa sepakat membentuk komisi investigasi independen. Namun di tengah ekspektasi publik, akankah investigasi ini bebas intervensi? Bersama saya, Angelika Devagam, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awali informasi pada sore hari ini, pemirsa. Tim gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslapfor Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara ledakan yang menghancurkan sejumlah rumah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Tim gabungan mendatangi satu persatu rumah-rumah yang hancur akibat ledakan di Jalan Talas 2, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekat dengan radius 10 meter. Tim belum memberikan kepastian penyebab ledakan karena masih dalam proses penyelidikan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aliran listrik di sekitar lokasi kejadian masih dipadamkan petugas. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan ada 7 korban luka akibat ledakan yang terjadi pada Jumat pagi tadi. 3 di antaranya hingga sore ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Itu ada total ada 8 rumah, 4 rumah itu mengalami kerusakan yang berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan yang ringan. Benar Mas, terdengar tadi itu kenapa Pak ledakan? Apakah ada temuan tertentu Pak? Misalnya benda material tertentu yang mengakibat ledakan Pak? Jadi sampai saat ini kami sementara melakukan olah TKP, kami juga sementara berkomunikasi intensif dengan Puslap Polri, sementara dalam perjalanan untuk melakukan olah TKP lagi secara intensif. Untuk jelasnya nanti apa penyebabnya secara pasti, nanti hasil olah TKP kami dengan Puslap Polri nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat pada kesempatan. Ledakan besar yang menghancurkan beberapa rumah di Jalan Talas 2 Pamulang, Tangerang Selatan terjadi pada Jumat sekitar pukul 5 pagi tadi. 7 orang dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Ledakan besar terjadi di pemukiman padat Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Suara dentuman keras terdengar sekitar pukul 5.15 mengagetkan warga yang tengah bersiap aktivitas berangkat kerja dan sekolah. Menurut warga, ledakan keras berasal dari salah satu rumah warga dan terdengar hingga radius 500 meter. Akibat ledakan, 5 rumah luluh lantak dan tidak bisa ditempati, dan belasan rumah lain rusak ringan hingga sedang. Sementara itu ada 7 orang dilarikan ke rumah sakit termasuk 1 keluarga penghuni rumah sumber ledakan. Awal mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu. Terus pas petir kayak blodar, ya udah hancur gitu. Apa ya, cuman ini yang parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya. Sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Polres Tangsel menyebut 8 rumah rusak akibat ledakan. Polisi pun terus melakukan penyelidikan dan pengamanan lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Munung Purmono, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Petugas gabungan pencarian dan penyelamatan kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Hingga kini, total korban meninggal dunia akibat banjir Bali mencapai 16 orang. Jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal Desa Puang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 16 orang. Pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir. Pagi ini petugas masih terus melakukan pembersihan lokasi kejadian. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir pada Rabu lalu. Sejumlah petugas melakukan pembersihan di tepi bantaran sungai. Kendaraan yang sebelumnya terjebak di dalam basement telah dievakuasi. Tim gabungan juga melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Sebelumnya 3 orang dilaporkan hilang di lokasi ini dan telah ditemukan oleh tim Basarnas.